Masuk. Apa sih pentingnya hidup di muka bumi ini? Apa sih kamu pentingnya? Nun sewu Mbah, melanjutkan Satria Piningit niki. Sebelumnya saya mau bertanya, hampir setiap orang itu kan punya keinginan. Ada yang menginginkan sukses, katakanlah sukses dunia, terus kemudian sukses akhirat juga kata Pak Kiai itu. Dan ada yang ingin hidup selalu bahagia, ada yang ingin yang penting merasa selalu senang gitu. Ada juga yang ingin menjadi ratu atau menjadi pemimpin. Nah, terkait Satria Piningit ini, apakah mempunyai keinginan tertentu atau bagaimana Mbah menurut panjenengan? Hong wilaheng jati nukoni kajat-jati lugu Nusantara tabe uluk salam mulia. Tabe uluk salam mulia. Atur bagya wismuka Nusantara. Kalau bicara keinginan ya semua orang memang punya keinginan, tapi keinginan itu kan umpamanya ya memang hampir sekarang itu orang itu berpedoman kepada keinginan. Makan dasarnya bukan keperluan tapi keinginan, sehingga kan ada itu makan yang jadinya hukumnya mubah apa ya, sehingga yang cukup makan nasi, sayur, tempe atau sedikit ikan, nanti terus tambah apa olahan-olahan sekarang itu ada bakso, ada Kentucky, fried chicken ya. Iya. Terus ada apa itu? Anak saya kalau minta itu yang ini nugget. Es krim dan sebagainya itu. Jadi memang keinginan itu ya selalu ada, tapi berbeda dengan maksud. Apa maksudnya makan gitu loh. Kenapa sih kok makan? Ya karena kita itu lapar. Nah, setelah lapar terus kenyang, apakah harus ditambah-tambah terus gitu? Dan saya orang sekarang itu memang sudah berbusana kan agar tidak apa. Sekarang berbusana pun berdasarkan keinginan. Mobil berdasarkan keinginan, fasilitas ini berdasarkan keinginan. Nah, kalau sudah berdasarkan keinginan, dalam sehari manusia keinginan itu bisa 10 rupa, 10 warna, 10 keinginan, mungkin bahkan bisa lebih, karena dasarnya itu keinginan. Kita itu harus bisa membedakan antara keperluan terus kepentingan, terus yaitu antara keperluan kepentingan itu kan. Kebutuhan ini kan terbagi menjadi 3 ya, saya pernah bercerita itu, antara keinginan, keperluan, kepentingan. Nah, ini mestinya yang dikejar ini kepentingan. Itu. Jadi yang dikejar ini mestinya kepentingan. Kalau makan itu sebenarnya kan keperluan, perlu makan gitu loh. Tapi orang ini nggak sadar. Artinya kalau saya anukan ke sana itu, kepentingan inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan, seperti itu. Sekali lagi saya katakan, jadi antar keinginan dan maksud dan tujuan ini harus betul-betul jelas. Cara anunya ini keperluan apa kepentingan ya. Apa kalau keperluan ya seperlunya. Lah kalau kepentingan ya ini yang diutamakan. Tapi kalau sudah dasarnya keinginan, ini kehancuran, Mas. Gitu. Jadi kembali lagi,
antara keperluan, kepentingan, dan keinginan. Ini sekarang, maaf bukan saya mencela, sebab kita itu juga bersaudara, saya pun juga sejaman dengan ya pokoknya kita ini dalam zaman yang demikian, maksud saya. Ini cenderung kepada keinginan. Makan dasarnya keinginan, minum dasarnya keinginan, bukan dasarnya keperluan gitu loh. Ya, artinya perlu dipahami ini antara keperluan, kepentingan, dan keinginan. Nah, ini semua ini dasarnya bukan berdasar kepada keperluan, tapi berdasar kepada keinginan. Era sekarang yang saya maksudkan. Nah, nanti ini manusia ini mungkin cenderung diajak kepada sebuah kepentingan. Apa pentingnya hidup di muka bumi ini gitu loh yang dimaksud. Apa sih pentingnya hidup di muka bumi ini? Apa sih kamu pentingnya makan gitu loh? Apa sih kamu pentingnya berbusana? Sehingga di situ tergeladi bersih atas kalau boleh saya ngomong itu kasarnya itu nafsunya sudah tergeladi bersih, artinya diselehkan nafsunya. Kamu hidup berdasar kepada lakulah jering sukma. Lakulah jering sukma inilah yang menuntun kepada arah kepentingan, sehingga dengan kata lain itu Satria Piningit ini tidak membawa keinginan, tapi membawa tujuan yang sifatnya untuk halayak atau untuk orang banyak dan bangsa dan negaranya, di mana keinginannya itu sudah tipis sekali dan bahkan tidak membawa keinginan tapi membawa tujuan. Tujuannya apa Satria Piningit? Tujuannya Satria Piningit adalah kesempurnaan hukum dunia niscaya, ya, dan hukum akhir. Makanya seolah-olah nanti dalam manunya itu Satria Piningit menggelarnya itu hukumnya itu hukum suci. Artinya begini ya. Ya maaf ini kalau saya itu niscaya beliau itu orang yang sarengatnya nanti sangat berpedoman kepada hakikat. Bisa dipahami nggak ini Mas kira-kira? Syariatnya itu sangat berpedoman kepada hakikat hidup maksudnya. Contoh, berbusana ini syariat kan? Kalau nggak berbusana itu ya ngelido namanya, sama juga dengan orang majnun ya. Tapi berbusana ini karena dasarnya hakikat, ini adalah seperlunya begitu loh. Sehingga dengan kata lain tidak ada keinginan dalam hidup, hampir tidak ada keinginan ya, hanya murni membawa tujuan hidup. Tujuannya hidup itu adalah mulia dunia, mulia hari akhirnya. Lah, semboyannya karena saya pernah kemarin tuh kontennya tuh dalam sumpahnya Satria Piningit itu tak ngalai gini. Cara tembung kasarnya, cara tembung Jawane begini. Aku gelem mulya ning dunya tumekaning akhir klamon. Saya mau mulia di dunia maupun di akhirat apabila negeri dan rakyatku telah terbukti mulia di dunia dan kelak di akhirat. Kemungkinan akan demikian. Artinya begini, tidak ada ketelantaran di muka bumi ini, Nusantara khususnya, dan dunia Nusantara khususnya, sehingga nanti jadi suri toladan dunia, begitulah intinya. Tidak ada sebuah ketelantaran, baik secara, maaf, selain ini kodrat ya, kalau yang saya masuk kodrat ini ketelantaran tunawicara itu kan wis dinas gitu loh, sudah dinas oleh alam gitu. Tapi ketelantaran yang dalam arti muklisnya pada umumnya manusia, maaf kalau sekarang itu mungkin ada anak pang, terus ini kan normatif, dia ini kan sebenarnya manusia normal yang saya maksud itu loh. Terus lagi gelandangan, terus lagi maaf kata orang yang sakit ingatan di jalan, mungkin dalam era Satria Piningit tidak ada sama sekali, karena beliau membawa tujuan. Yang jelas murni tujuannya itu adalah untuk memuliakan, memanusiakan manusia, mengangkat derajat sesama hidup manusia,
sesuai hukumnya, secara fitrahnya manusia itu harus berperi kemanusiaan, terus berdasar hukum syariatnya itu berdasarkan kepada hakikat yang sangat kuat, sehingga intinya sang satria ini akan menuntun manusia kepada sebuah tujuan hidup. Apa fungsi diri di atas bumi, sehingga jangan sampai engkau dan aku, kita semua ini ada kesia-siaan hidup di bumi. Sekali lagi saya katakan, engkau semuanya gitu, artinya manusia itu akan menjelaskan manusia itu kita semua adalah makhluk yang mulia dan harus bisa memuliakan. Jangan sampai ada kesia-siaan hidup di muka bumi ini. Intinya fungsi diri di atas bumi ini tuntaslah kita. Kamu harus bisa membaca suratan hidup. Kita semua harus bisa membaca suratan hidup. Apa tugas kita? Tidak ada ngoyo-ngoro, tidak ada ngongso-ngongso, tidak ada ibaratnya kesia-siaan, menyanyiakan, menestapakan atau dinestapakan, tapi sayak saeko kapti, golong gilik, tumuju krono kepada kemuliaan hidup di dunia. Dan jika sudah mulia di dunia, niscaya pula akan mulia di hari akhirnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.